Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan berbahagia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai prinsip dan cara penggunaan daripada alat vacuum frying atau penggoreng vakum. Jadi di sini seperti sudah kita lihat sama-sama bahwa ini adalah alatnya. Alat ini terdiri dari tabung penggorengan, kemudian di bawah ini terdapat sumber panasnya. Sumber pemanasnya itu kompor, kemudian kompornya nanti terhubung kepada gasnya. Kemudian di sini ada panelnya dan di sini nanti ada kondensornya. Jadi kita jelaskan terlebih dahulu prinsip daripada penggunaan alat ini. Yang pertama, proses penggorengan berlangsung pada tekanan di bawah tekanan normal atau di bawah tekanan 1 atm. Dengan demikian alat ini disebut sebagai penggoreng vakum karena proses penggorengan berlangsung di bawah di bawah tekanan normal. Udara yang terdapat di dalam ruang pengering ini nanti akan dikeluarkan oleh pompa vakum sehingga tekanan yang terdapat di dalam ruang penggoreng ini di bawah tekanan normal. Prinsipnya sama seperti penggunaan vacuum drying, di mana ketika tekanan diturunkan maka suhu titik didih air juga akan turun. Dengan demikian kita bisa melakukan proses penggorengan pada suhu yang lebih rendah, sekitar suhu 80 derajat Celcius sampai suhu 100 atau 110 derajat Celcius. Jika kita bandingkan dengan suhu penggorengan normal itu sekitar suhu 180 mencapai suhu 200 derajat Celcius. Tentu nanti hasil produk yang kita hasilkan dari penggorengan ini akan lebih baik dibandingkan dengan proses penggorengan biasa, di mana hasil dari penggorengan ini nanti sifat organoleptik seperti warna, rasa, dan aroma itu tetap terjaga dengan baik. Kemudian dari sisi nutrisi juga diperkirakan lebih baik dibandingkan dengan proses penggorengan biasa. Jadi penggorengan vakum ini dapat menggoreng buah dan sayur, menghasilkan produk dengan tekstur yang crispy atau tekstur yang renyah, sehingga kita bisa menghasilkan keripik buah atau keripik sayur dari proses penggorengan vakum ini. Tentu tidak hanya keripik buah dan sayur saja, keripik ikan ataupun keripik buah pisang yang sudah matang juga bisa dihasilkan dengan penggorengan vakum ini. Kenapa dia bisa menghasilkan produk yang crispy atau produk yang renyah pada penggorengan buah dan sayur? Karena pada saat penggorengan, kandungan air pada bahan itu akan terhisap secara optimal dengan adanya bantuan pompa vakum, sehingga air pada bahan tidak terhambat oleh adanya case hardening pada permukaan, seperti itu. Baik, itu mungkin prinsip daripada penggunaan alat ini. Kemudian kita memasuki mengenai cara penggunaan alat ini. Cara penggunaan alat ini yang pertama yang harus kita perhatikan, kita cek terlebih dahulu apakah kondisi alat dalam keadaan bersih. Ini kita buka murnya. Kita buka dulu terlebih dahulu, kita cek apakah dalam keadaan bersih. Jika dalam keadaan alat dalam keadaan bersih, maka bisa kita langsung gunakan. Kita tutup kembali. Kita tutup kembali, tidak usah kita kunci terlebih dahulu. Ini kita buka keran udaranya. Kemudian kita cek dulu di sini keran air ini, keran air kondensor harus dalam keadaan tertutup. Kita pastikan dalam keadaan tertutup. Kemudian di sini keran air juga harus dalam keadaan tertutup. Kemudian setelah kita pastikan bahwa semuanya sesuai prosedur, kita masukkan minyak ke dalam ruang penggorengan. Minyak yang kita butuhkan itu sekitar, kalau untuk alat ini sekitar 60 liter. 60 liter minyak kita masukkan ke dalam sini. Kemudian kita panaskan. Kita panaskan dengan cara di sini ada kompor. Kita hidupkan saja kompornya. Nanti kita nyalakan ya. Ini memang tidak terhubung dengan gas saat ini, tapi prinsip penggunaannya seperti itu. Kita panaskan. Kompor ini sudah bekerja secara otomatis.
nanti ketika suhu tercapai dia akan mengecil dengan sendiri atau mati dengan sendirinya. Kemudian bagaimana mengatur suhunya, suhu penggorengannya? Kita bisa atur suhu penggorengan di panel ini. Kita hidupkan dulu powernya. Nah, di sini bisa kita atur suhu penggorengan. Di sini saya set sekitar suhu 95 derajat Celcius. Kita lihat di sini suhu sekarang itu 26 derajat Celcius. Nah, nanti ketika kompornya sudah hidup, sudah memanaskan ruang penggorengan ini, maka suhu akan naik dan tercapai suhu 95 derajat Celcius. Ketika suhu 95 derajat Celcius sudah tercapai, maka api pada kompor akan mati dengan sendirinya atau mengecil dengan sendirinya. Nah, ketika ini sudah tercapai suhunya, baru kita masukkan bahan. Baru kita masukkan bahannya. Bagaimana cara memasukkan bahannya? Ini tuas pemutar ini kita putar 180 derajat. Kemudian kita kunci. Ketika kita kunci, baru ini bisa kita buka di keranjang penggorengannya. Ini keranjang penggorengan, baru kita masukkan bahan di dalam. Ini dalam posisi terkunci. Dalam posisi terkunci. Untuk membuka kita putar. Kemudian baru kita bisa buka. Ini keranjangnya, keranjang buahnya atau keranjang bahan. Ketika kita mau melakukan penggorengan, ditutup, baru kita putar ke bawah. Coba lihat semuanya. Ini proses penggorengan berlangsung di dalam ini. Perlu diperhatikan bahwa bahan yang kita gunakan harus kita siapkan terlebih dahulu. Artinya persiapan bahannya itu yang pertama harus sudah dikupas, kemudian juga harus sudah dipotong-potong supaya proses penggorengan lebih optimal seperti itu. Nah, kemudian sudah kita masukkan bahannya, kita tutup kembali, kita kunci keranjangnya. Kemudian baru kita tutup lagi ruang penggorengan ini. Kemudian kita kunci dengan mode. Kita kunci ya. Kunci. Kemudian ini kita tutup keran udara ini, kita tutup. Kemudian kita nyalakan pompa vakumnya. Nah, di sini tuas untuk pompa vakum kita nyalakan dengan cara dinaikkan ke atas. Kita tunggu vakum di sini terbaca di sekitar min 70, artinya 70 cm air raksa udara yang dikeluarkan seperti itu ya. Nanti kita tunggu sampai sekitar min 70 sampai min 76 skala yang terbaca di sini. Baru nanti setelah tercapai, baru kita turunkan bahannya untuk kita goreng. Kita buka pengunci ini. Baru kita naikkan lagi atau putar lagi 180 derajat. Nah, di sini proses penggorengan sedang berlangsung. Ketika proses penggorengan berlangsung, harus kita perhatikan juga adalah tuas ini harus selalu diputar sekitar 5 sampai 15 menit sekali. Harus selalu diputar supaya proses penggorengan bisa lebih merata. Kemudian bagaimana cara menandakan bahwa produk kita sudah kering atau sudah masak, sudah crispy? Bisa kita lihat nanti di sini. Di kaca pengintai ini, nanti tidak terdapat uap air lagi. Itu artinya air pada bahan sudah sudah menguap secara optimal. Kemudian nanti bisa kita intai di sini, kita intai di dalam ini, kita lihat kondisi minyaknya. Tidak ada terdapat lagi gelembung-gelembung udara pada minyak yang terkena bahan. Dengan demikian berarti produk kita telah matang sempurna. Artinya produk yang dihasilkan sudah crispy seperti itu. Ketika sudah tercapai, sudah matang produk kita matikan saja suhunya, kompornya kita matikan. Kemudian jangan lupa untuk membuka ini terlebih dahulu.
Ini kita buka terlebih dahulu keran udaranya. Kemudian ini kita putar 180 derajat, kita kunci kembali dan kita tunggu ini beberapa menit supaya minyak yang terdapat pada bahan bisa turun ke bawah. Artinya kita tiriskan terlebih dahulu. Nah, setelah kita tiriskan beberapa saat, kemudian dirasa produk sudah kering dari minyak, kemudian produk juga sudah turun suhunya, baru kita buka. Baru kita bisa ambil produk yang terdapat di dalam ini. Proses pengambilan produk bisa kita lakukan dengan bantuan spatula. Mungkin itu saja penjelasan mengenai prinsip dan cara penggunaan daripada alat pengoreng vakum ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka praktikum ataupun dalam rangka penelitian dan pengabdian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.